ini stem cell untuk kesehatan, anti aging ataupun kecantikan dok. Nah ini biasanya cara kerjanya di dalam tubuh manusia itu seperti apa sih dok? Oke, jadi ini sebenarnya stem cell ini ya bukan baru-baru ini terkenal ya, maksudnya kemarin-kemarin juga udah lumayan lama ya terkenal, cuman mungkin sekarang lagi banyak diangkat lagi gitu ya. Karena kan sekarang kalau dulu kan stem cell itu kayaknya benar-benar orang-orang tertentu, eksklusif banget ya. Sekarang udah makin banyak orang yang menggunakan stem cell. Nah sebenarnya stem cell itu kan sel punka. Sel punka itu jadi sel yang nggak mempunyai bentuk sebenarnya. Jadi dia bisa berubah menjadi bentuk sel-sel yang lain. Nah sebenarnya yang dipakai itu tujuannya untuk regenerasi, untuk perbaikan jaringan gitu ya. Nah jadi awal itu kan digunakan untuk kayak terapi untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi kayak misalnya autoimun, kemudian untuk penyakit-penyakit dan gangguan pada metabolisme, sel-sel tertentu gitu. Tadi awalnya gitu. Nah, sekarang kan teknologi medis itu kan semua berkembang terus-terusan, makin maju, penelitian makin banyak gitu kan. Nah, akhirnya sekarang lari juga ke estetika dan proses untuk anti aging gitu. Nah, jadi sebenarnya stem cell itu kalau ditanya bagus apa enggak, sebenarnya bagus-bagus aja, tapi harus dilihat dulu. Maksudnya dilihat tuh indikasinya, ada indikasinya buat apa, kemudian biasanya metodenya apa, kemudian sterilitasnya bagaimana, terus jangan lupa dokter yang mengerjakan mesti yang kompeten di bidangnya. Nah, jadi sama ekspektasinya, biasanya ekspektasinya jangan terlalu berlebihan atau mesti realistis. Jadi stem cell ini kan bukan magic, bukan sihir ya. Jadi kayak magic sihir yang tiba-tiba begitu dikerjain langsung berubah semua. Enggak, kalau stem cell ini malah perlu waktu biasanya. Nah, banyak digunakan kenapa? Karena tadi selain untuk dia sel punka itu diharapkan itu bisa memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Terus kemudian bisa untuk proses untuk mencegah atau preventif untuk proses aging atau proses penuaan. Terus habis itu karena dia bisa berubah menjadi sel-sel apapun juga. Nah, diharapkan itu jadi kayak analoginya kayak misalnya kamu punya AC kamu rusak, digantilah AC yang baru gitu loh. Diharapkan seperti itu. Tapi kan ini penelitian masih berjalan terus ya, berkembang terus. Jadi kalau untuk evidence base-nya itu berdasarkan nanti penelitian yang terus berjalan. Nah jadi kalau ditanya bagus apa enggak, ya bagus-bagus saja asal tadi indikasinya tepat, yang mengerjakan tepat, metodenya tepat, legalitasnya, sterilitasnya semua diperhatikan. Nah tapi kalau misalnya bisa nggak bermasalah, ada, semua tindakan itu kan pasti ada kemungkinan efek samping atau komplikasi ada. Misalnya bisa terjadi infeksi, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, bahkan kadang-kadang bisa resiko medis kalau penggunaannya tidak tepat gitu kan. Nah dulu itu zaman dulu stem cell itu kan jadi masalah, ada markernya maksudnya gini, tadi sel yang bisa berubah bentuk jadi sel lain. Nah zaman dulu itu yang jadi masalah markernya itu, jadi kalau misalnya ini sel berubahnya jadi sel yang baik berarti oke. Nah gimana kalau ternyata sel ini berubah jadi yang justru sel-sel yang tidak baik, itu kan jadi masalah gitu. Itu zaman dulu, tapi kan ini penelitian udah berkembang terus, udah berjalan terus ya. Jadi ya, pasti ada penemuan-penemuan baru yang memperbaiki kekurangan-kekurangannya gitu. Dok, tapi kenapa stem cell ini sering disebut sebagai pengobatan untuk masa depan, dan untuk tingkat keberhasilannya sendiri bagaimana? Oke. Nah, jadi stem cell ini jangan dianggap sebagai tadi obat sihir atau obat magic yang tiba-tiba langsung semuanya jadi baik. Ya kan perlu waktu ya. Jadi tingkat keberhasilannya itu tergantung tadi dari indikasinya, metodenya. Metode misalnya kan itu ada yang diambil dari tubuh kita sendiri, dari darah misalnya, dari fat atau dari sumsum tulang gitu ya, dari sumsum. Nah, atau diambil dari donor gitu kan, beda-beda. Terus ada lagi yang stem cell untuk estetika juga kan. Nah jadi kalau tingkat keberhasilannya tergantung tadi indikasinya, metodenya, terus yang mengerjakannya, legalitasnya, sterilitasnya, itu tergantung pengaruh sama itu. Dan jangan lupa, karena dia bukan magic, bukan sihir, itu biasanya harus dipengaruhi juga pola hidup
lifestyle, gaya hidup, pola makan, nutrisi, semuanya itu mesti saling membantu, saling mensupport gitu. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya pola hidup yang nggak bagus, tidur kurang, stres, alkohol, merokok, narkoba, jadi stem cell-nya walaupun dipakai stem cell belum tentu seefektif yang diperkirakan atau diharapkan gitu loh. Nah tadi makanya jadi tetap mesti tingkat keberhasilan dikombinasi dengan gaya hidup, pola makan, nutrisi, stress management yang baik, terus hindari radikal bebas yang merokok, alkohol, stres, kemudian narkoba, itu juga mesti dihindari supaya dia membantu kerja stem cell-nya jadi jauh lebih baik, lebih bagus gitu. Tapi biasanya manfaat yang paling dirasakan setelah sudah melakukan stem cell itu apa sih yang paling signifikan? Nah, tergantung tujuannya buat apa dulu. Kalau misalnya untuk estetika biasa. Tapi kalau di kalangan seleb, kalau kita bicara soal Okay. kebanyakan kan jadi ini kan kalau di lingkungan seleb ya, mereka mengerjakan stem cell karena gini kan banyak yang orang nanya, ini masih muda-muda kenapa udah pada stem cell gitu kan. Nah ini kalau dilihat perkembangan zaman ini kan sekarang jadi stem cell yang mereka kerjakan tidak hanya untuk kelihatan cantik aja, tapi ini berkembang. Kenapa? Ternyata kan sekarang lagi ramai proses anti aging, jadi preventif untuk menghambat atau mencegah penuaan dini, atau misalnya bisa mengurangi waktu penuaan itu jadi lebih untuk menjadi tua jadi perlu waktu lebih panjang misalnya gitu. Nah jadi tujuannya satu preventif, kenapa muda-muda pada pakai misalnya. Terus habis itu untuk kesehatan juga ya, diharapkan jadi kalau dengan stem cell ternyata kualitas imun tubuhnya lebih bagus, lebih sehat. Kemudian selain itu kan kalau dalam sehat otomatis nanti kelihatannya lebih fresh, lebih segar, lebih fit gitu kan. Nah jadi yang diharapkan itu. Jadi makanya seleb-seleb sekarang banyak yang pakai dan masih muda pun banyak yang pakai karena tujuannya ke preventif. Nah selain itu juga kan ini kan sosmed kan era digital nih. Jadi banyak sekali informasi-informasi, terus belum marketing dari perusahaan-perusahaan stem cell banyak kan. Jadi kadang-kadang mereka menampilkan tiba-tiba dari hasil begini instan langsung hasilnya sebelum sesudah gitu. Nah justru itu kalau stem cell itu nggak instan begitu hasilnya, bukan tiba-tiba hari ini kerjaan terus besok langsung jadi muda, enggak ya. Justru itu malah hati-hati dengan yang seperti iklan-iklan seperti itu. Nah jadi gini intinya, stem cell itu jangan dianggap untuk penebusan dosa. Maksudnya penebusan dosa gini, udah pola hidup kita nggak sehat, terus habis itu stres, alkohol, merokok, pakai stem cell diharapkan semua kelar, beres. Jadi kita baik semua, terus habis itu semua fresh, semua radikal bebas hilang semua sembuh. Jangan gitu loh. Karena tadi stem cell itu bekerja bisa efektif ya, efektif. Tergantung apa tadi, tergantung indikasi, metodenya, siapa yang mengerjakan, kemudian legalitasnya, steril atau enggak, SOP-nya mesti jelas. Kemudian sama harus disupport, didukung dengan pola hidup, gaya hidup yang benar. Jadi pola makan, nutrisi, stress management yang baik, alkohol, merokok, semua dihindari, cukup tidur. Jadi itu yang membantu stem cell agar kerjanya lebih efektif jauh. Dok, tapi kenapa dari sekian banyak terapi atau tindakan-tindakan kecantikan yang dilakukan oleh seleb, harga stem cell tuh tindakannya lebih mahal, ratusan hingga miliaran? Nah, ini orang tanya kenapa kalau stem cell mahal, tapi ada juga stem cell murah gitu kan? Ada yang stem cell murah-murah. Nah, bedain dulu kan nih stem cell karena beneran stem cell atau enggak, jangan stem cellan. Jadi ada beberapa dulu pakai stem cellnya dibawa pakai kotak dikasih es batu gitu, itu kan jelas stem cellnya bener stem cell apa enggak gitu kan. Karena stem cell itu kan kalau mau dikerjakan harus diaktifkan dulu, terus itu kan juga suhunya suhu tertentu, nggak bisa sembarangan gitu kan. Nah terus kemudian ini stem cell atau growth factor nih gitu loh, banyak. Jadi jangan salah. Nah kenapa stem cell mahal? Karena emang prosesnya untuk dari awal sampai stem cell bisa dikerjakan itu kan kompleks banget ya, dan prosedurnya kompleks, prosedurnya juga mahal, alat-alatnya pun mahal, teknologi yang dipakai emang mahal. Makanya
Ya kalau yang benar-benar stem cell ya emang harganya mahal gitu. Jadi hati-hati dengan stem cell yang murah, tapi bukan berarti nggak boleh. Kan bisa dicek dulu benar gak ini stem cell atau enggak. Kan kadang-kadang ada bukan stem cell ngakunya stem cell. Jadi apapun dianggapnya stem cell. Kalau lagi tren stem cell. Dulu juga zaman dulu ya, saya pernah dapat itu stem cell. Stem cell itu satu box isinya 10. Kan aneh. Stem cell satu box isinya 10. Harganya juga murah banget kan. Zaman dulu itu 2 juta ya. Terus habis itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi nggak usah pakai suhu tertentu. Itu kan berarti stem cell atau apa nih gitu. Stem cell karena itulah. Nah, masalah kan bahaya kalau misalnya ternyata udah nggak jelas digunakan, habis itu disuntikin ke badan orang atau dipergunakan, itu kan nggak jelas itu. Jadi masih jelas. Jadi yang pasti boleh gak menggunakan stem cell? Boleh, tapi harus konsultasi dulu dengan dokter yang kompeten di bidangnya. Jadi mesti tahu dulu jelas indikasinya apa, tadi metodenya apa, terus habis itu legalitas, sterilitas, kemudian sama jangan lupa tempat sarana untuk mengerjakan stem cell itu pasti di sarana fasilitas yang emang kalau di Indonesia jelas sudah ada peraturannya, tempat-tempat kayak rumah sakit atau klinik-klinik yang emang tempat fasilitas kesehatan yang sudah dapat izin penggunaan stem cell dari pemerintah. Di Indonesia udah ada gitu ya. Nah kalau di luar negeri kan jelas juga gitu, tempatnya masih jelas. Kalau tempat-tempat nggak jelas ya jangan. Dok, yang dimaksud dengan stem cell dari tubuh sendiri atau donor lain itu bagaimana sih dok, pembedainya juga? Jadi ya stem cell itu diambil tadi misalnya dari darah kita, dari fat, dari sumsum tulang kita misalnya diambil, habis itu diproses. Nah setelah diproses nanti dipergunakan untuk tubuh kita sendiri. Jadi diambilnya dari tubuh kita sendiri. Nah ada yang ambilnya dari yang lain, donor. Kalau di beberapa tempat ada yang dari manusia, kadang-kadang ada yang dari domba, siala gitu. Tapi itu kalau mana lebih baik itu indikasinya tergantung dokter yang mengerjakan. Dia akan melihat dulu, dan kadang-kadang nggak semuanya itu harus dilakukan stem cell. Jadi kan dokternya, kita konsultasi dulu, dokternya akan lihat indikasinya apa. Kalau menurut dokternya belum perlu stem cell ya biasanya nggak dilakukan ya. Jadi emang indikasi harus jelas. Dok, tapi